yang terdahulu yang diutus secara lokal, ada yang berusia di dalam dakwahnya itu mengemban dakwah 300 tahun. Ada yang mengemban dakwah sampai 400 tahun untuk berdakwah kepada orang-orang lokalnya dia. Bahkan ada yang sampai 950 tahun. Akan tetapi Rasulullah yang diutus global menyampaikan dakwah kepada dunia secara global, beliau di dalam masa kenabian dan risalahnya hanya 23 tahun saja. Wa fi khilali hadhihi al-fatrah al-qasira adda al-amana kamilah ولم يزل الأمة مستفيدون من بلاغه وإرشاده. Dan di dalam kurun waktu yang singkat, ringkas 23 tahun ini, beliau telah sempurna menyampaikan amanat dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan senantiasa umat menimba faedah dan manfaat yang besar dari masa 23 tahun dakwahnya Rasulullah itu hingga saat ini. ولما حمل أمانة هذه الدعوة وتكلف بعبئها عليه الصلاة والسلام ابتدأ يدعو إلى الله تعالى سرا 3 سنوات. Dan ketika Rasulullah menerima perintah dakwah ini, pertama kali menerima wahyu, beliau mulai berdakwah secara rahasia selama lebih kurang 3 tahun. ومعنى السرية هنا عدم المجاهرة لوجود القوى الطاغية المعادية أولا، ثم رعاية لشان الأنفس في تهيئتها لفهم الحقيقة. Makna dakwah Nabi Muhammad yang secara rahasia tersebut dan internal itu, sesungguhnya ini adalah suatu ajaran bagi kita untuk bahwa Rasulullah SAW menjaga dakwah tersebut agar tidak frontal terhadap kekuatan-kekuatan yang siap menghabisi daripada dakwah tersebut dan menolak, membantah daripada dakwah tersebut dari kekuatan-kekuatan yang dahsyat di kaumnya, dan juga untuk menjaga nafsu-nafsu masyarakat di masa itu agar secara perlahan mulai bisa menerima daripada dakwah itu. انتشرت في عدد من الناس في خلال هذه الفترة، فنلمح إلى حكمته من الابتداء بالسر. Di dalam kurun waktu yang sedikit ini secara rahasia beliau berdakwah, diterima dakwah ini oleh beberapa individu-individu yang tidak banyak, dan juga daripada individu-individu yang tidak banyak tersebut menyebar sedikit daripada umat Rasulullah SAW di masa tersebut, sebagaimana kita ketahui di dalam perjalanan permulaan dakwah. فكان ينظر من يتهيأ لفهم هذا الوحي الإلهي والرسالة من الله تعالى فيقول له أبلغك عن أمر إن قبلته مني وإلا فاكتمه واستره. Dan beliau ketika memperkenalkan dakwah ini secara individual, perorangan, secara rahasia, Nabi berkata kepadanya, aku ingin menyampaikan kepada engkau wahyu ini dan ajaran ini. Apabila engkau mau menerimanya, baik, tapi kalau engkau tidak mau menerimanya, maka sudah tutup dan tidak perlu dibahas lagi. وفي ذلك أيضا دفع للمعوقات أمام الدعوة إلى الله تعالى. Dan di dalam metode inilah, ini merupakan suatu pembentengan, penolakan terhadap problem-problem yang kelak nanti dapat menghadang perjalanan dakwah itu ke depannya. ويقول صلى الله عليه وسلم في خصوصية أبي بكر ما عرضت الإسلام على أحد أول الدعوة إلا كان له فيه تردد إلا أبا بكر فبمجرد أن أخبرته آمن وصدق. Dan menyebutkan Rasulullah tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau Nabi Muhammad berkata bahwasanya setiap kali aku menawarkan, menyodorkan tentang ajaran Islam kepada seseorang, setiap orang yang aku tawarkan pasti ada keraguan, maju mundur, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Begitu aku baru beritakan, langsung dia menerima dengan lapang dada, langsung beriman saat itu juga tanpa keraguan. على يد أبي بكر أسلم كثير من الناس في تلك الفترة الأولى. Dan melalui tangan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, banyak orang yang masuk Islam di awal-awal Islam, permulaan Islam, kebanyakan itu banyak melalui tangan dan jasanya Abu Bakar As-Siddiq. منهم سيدنا عثمان بن عفان. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan. ومنهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. Dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
ومنهم سيدنا سعيد بن زيد dan Sa'id bin Zaid. ومنهم طلحة بن عبيد Di الله. antaranya Sayyidina Talha bin Ubaidillah. فهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة وأسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق. Mereka semua tadi adalah termasuk 10 orang yang utama dari sahabat Rasulullah yang diberitakan tentang mereka itu masuk ke dalam surganya Allah, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. وبعد 3 سنين أمره الله أن يجهر بها. Setelah 3 tahun dalam dakwah individual dan secara rahasia baru diperintahkan untuk menyebarkan dakwah terang-terangan. فجهر بها وردها أكثر القوم فاستمر على الدعوة ولكن كثير من الأعمال يعملها هو وأصحابه خفية. Setelah 3 tahun beliau secara terang-terangan dikenal dakwahnya di masyarakat dan kebanyakan masyarakat masa itu menolak daripada dakwah tersebut. Tetapi ada amalan-amalan yang beliau lakukan dan para sahabat-sahabat kebanyakan amalan yang mereka lakukan, ritual ibadat yang mereka lakukan adalah secara tersembunyi, tidak nampak. وذكرنا هذا الأمر لنبين مسألة الخفية والسرية ومسألة الجهر لأنه أشكلت على بعض الناس أن بعض الذين يريدون الدعوة إلى الإسلام يسرون بأنظمة لهم وترتيبات لكن تبرز بعد ذلك في أضرار كثيرة أو في إحداث مشاكل. Kita mengisyaratkan dalam pembicaraan ini tentang dakwah ke jalan agama Islam ini secara rahasia, secara individual, dan juga berbicara tentang dakwah secara terang-terangan. Sebab ada beberapa metode ketika mereka menjalankan metode dari beberapa golongan tertentu, metode ajaran Islam yang mereka jalankan dan mereka ajarkan, di permulaannya mungkin banyak hal-hal yang mereka sembunyikan, tidak terbuka. Tetapi ternyata ke depannya justru menimbulkan problem yang tidak diduga-duga. ويحتج الذين يخفون شيئا من تنظيماتهم تلك بأن النبي دعا دعوة سرية. Dan mereka beralibi bahwa orang-orang yang menyembunyikan metode dakwah tersebut kemudian setelah sekian lama baru terlihat keburukannya, mereka beralibi Nabi pun juga dulu juga rahasia, tidak dibuka segalanya. والمسألة ليست في الإسرار ولا في الجهر لكن ما الذي يسر به. Permasalahannya bukan menyembunyikan sebuah ajaran atau menceritakan ajaran itu secara terang-terangan, tetapi kita tanya apa sih sebenarnya yang disembunyikan dari ajaran itu. فكان من يسلم منهم من يختار أن يجهر بدعوته ويتحمل بإسلامه ويتحمل الأذى ومنهم من يخفي إسلامه. Sebab di antara mereka yang menerima ajaran Islam dahulu di masa Nabi Muhammad, ada yang mau mengumumkan keislamannya secara terang-terangan dan rela untuk diganggu, disiksa oleh orang-orang yang menentang keislaman dia, dan ada juga yang masuk Islam secara diam-diam tersembunyi agar tidak diganggu dan diteror. ولكن لم يطلب من الذين أسروا إسلامهم ولا من الذين أعلنوا به أن أحدا منهم يؤذي أباه الكافر أو أمه الكافرة أو حتى بقية أرحامه أو عموم الكفار الذين عنده. Namun suatu hal yang perlu digarisbawahi, Nabi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan atau mengisyaratkan kepada orang-orang yang masuk Islam, baik yang menyembunyikan keislamannya ataupun menerangkan keislamannya secara terang-terangan. Nabi tidak pernah menyuruh mereka untuk mengganggu ayahnya atau mengganggu ibunya atau membunuhi atau mengganggu kafir lainnya, non-muslim lainnya, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. فمن كان من خلال السر يدعو أتباعه لأن يعتقدوا السوء في آبائهم أو يوقعوا الأذى بهم فما له حجة في سرية النبي بدعوته. Barang siapa yang mengklaim berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan ideologi di dalam dakwah yang diajarkan, akan tetapi mengajarkan kepada jamaahnya untuk menanam kedengkian, kebencian kepada orang tuanya dan kerabatnya dan orang lain, maka di sini apa alibi apa yang dia katakan saya mengikuti dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi pula? Alibi yang bagaimana? والميزان أن هناك من السرية ما يتوصل به إلى الخير ودفع الشر ومن السرية ما يسر من أجل فعل الشر.
tolak ukurnya adalah sesuatu yang dirahasiakannya itu adalah untuk dirahasiakan agar bisa memberikan kebaikan kepada orang lain dan menyelamatkan diri daripada keburukan, bukan menyembunyikan keburukan yang dia peruntukkan untuk orang lain, yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan. وبعد جهره بالدعوة سمع السب من الكثير والشتم من الكثير ولم يسب واحدا منهم طول الفترة. Setelah Rasulullah mensosialisasikan dakwahnya secara terang-terangan, beliau diganggu, diteror, dicaci, ditentang, dimaki. Itu banyak. Tetapi tidak pernah satu kali pun Rasulullah membalas makian dan cacian orang-orang yang mencacinya. وكان من أشد الكفار عليه حقدا وحسنا وإيذاء له أبو جهل. Di antara orang-orang kufar yang paling dahsyat gangguannya dan kedengkiannya dan permusuhannya terhadap Rasulullah adalah pamannya sendiri, Abu Jahal. وكان من عمله في أيام عدائه له أن يحفر حفرا في طريق النبي ويغطيها بغطاء خفيف رجاء أن يسقط فيها النبي. Dan di antara upaya orang ini untuk mengungkapkan, melampiaskan permusuhannya, dia menggali lubang di tengah jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian ditutupi lubang tersebut agar Nabi terperosok di lubang itu. وفي يوم وسع حفرة وتعمق فيها حتى الساقط فيها لا يستطيع أن يصعد منها بنفسه. Di suatu hari dia gali lubang yang cukup dalam agar tujuannya Nabi terperosok dalam dan tidak bisa naik keluar tanpa bantuan orang lain. وغطاها بغطاء خفيف. Dan ditutupi dengan penutup yang halus. فشاءت قدرة الله أن يمشي بنفسه وينسى فيسقط هو. Dan kehendak Allah Ta'ala menentukan dia lupa di mana dia gali lubangnya, dia lupa jalanan tersebut, dan dia yang terperosok sendiri di dalam lubang. فلما وقع فيها لم يستطع أن يطلع. Ketika dia terjerumus, terperosok, dia tidak bisa naik. فأخذ يصيح وسط الحفرة ليأتي أحد فيطلعه. Maka dia pun menjerit-jerit di dalam lubang agar ada orang lain yang bisa menolongnya. فكان الذي مر رسول الله. Dan kebetulan ternyata yang melewat di situ adalah Rasulullah. وسمع الصوت فجاء إلى الحفرة. Mendengar suara orang minta tolong, Nabi datang ke lubang itu. فوجد عدوه هذا الذي يؤذيه واقعا في الحفرة. Maka didapati ternyata musuhnya yang selalu mengganggu, memusuhi dan mendengkinya ini ada di dalam lubang. فقال ما لك ها هنا. Nabi bertanya, kenapa engkau bisa terperosok di sini? قالوا ناس أشرار يحفرون حفر ويغطونها وأنا وقعت في هذه الحفرة. Dia menjawab, orang-orang yang kurang ajar, yang jahat, bejat, mereka menggali lubang usil, membuat orang jadi celaka dan terperosok. والنبي يعرف أنه هو الذي يحفرها له. Nabi Muhammad tahu padahal ini orang yang menggali lubang, yang terperosok sendiri. ولكنه لم يسب ولم يمضي ويتركه. Tapi Nabi Muhammad tidak mencacinya ataupun meninggalkan dia di dalam lubang itu tidak tanpa menolong. بل مد يده ورفعه منها. Justru Nabi mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dari lubang. فما أصدق قول الله عنه إنك لعلى خلق عظيم. Sungguh benar firman Allah Ta'ala tentang Rasul bahwasanya engkau berada